Ini komitmen kami bersama ya Bapa. Sampai nanti kami kembali ke rumah-Mu pun kami akan tetap melayani-Mu. Raja di atas segala raja, Tuhan dalam hidup kami. Yang hari ini kami rayakan kelahiran-Mu. Maka lebih dari siapapun yang kami harapkan hadir, kami harapkan kehadiran-Mu untuk ada di tengah-tengah kami. Dan didik kami lewat kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Bekali kami untuk langkah kami ke depan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama junjungan hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Natal identik dengan pohon terang. Sejarah awal asal-usul pohon Natal memang masih diperdebatkan. Karena pohon telah dijadikan dalam ritual dan dekorasi sejak zaman kuno. Namun banyak yang percaya bahwa tradisi pohon Natal berasal dari Jerman. Masyarakat menggunakan jenis pohon yang tahan dalam cuaca apapun. Masih hijau meskipun salju, meskipun ada musim dingin. Dan yang didapati adalah pohon cemara ini, pohon pinus di mereka. Maka dipilihlah pohon ini untuk dijadikan sebagai lambang atau dijadikan sebagai sarana untuk dekorasi. Nah, pada awalnya di abad pertengahan itu bermunculan tradisi-tradisi dan salah satunya adalah tradisi Taman Eden namanya. Mereka memakai pohon ini bukan digantung dengan aksesoris seperti ini tapi dengan apel. Untuk memperingati sejarah atau cerita Adam Hawa. Nah, lalu dekorasi mulai ditambahkan, bukan hanya apel. Dan Martin Luther dilaporkan sebagai orang yang pertama kali menggantungkan lilin yang menyala di pohon. Waktu itu di abad 16. Dan pohon surga namanya berevolusi menjadi dekorasi Natal. Nah, pada abad 19 pohon Natal sudah menjadi satu tradisi yang tetap yang digunakan di Jerman. Ketika orang Jerman bermigrasi, mereka membawa tradisi ini ke negara lain, termasuk ke Amerika. Dan pada tahun 1848, sebuah ilustrasi kerajaan di sekitar pohon dihiasi dengan dekorasi muncul di London, di Inggris. Nah, tentu kalau keluarga kerajaan aja menggunakan pohon Natal itu, rakyat ikutan. Sejak itulah pohon Natal di akhir abad 18 ini menjadi sesuatu yang sudah tradisi umum di Amerika, di Eropa dan akhirnya terbawa sampai ke Asia. Termasuk kita hari ini. Nah, mengapa saya menceritakan tentang asal usulnya? Karena seperti tadi saya katakan Natal identik dengan pohon terang. Dan tema Natal, tema besar Natal 2024 GSKI adalah jagalah terangmu. Bapak Ibu, kita sudah banyak merayakan Natal. Apalagi kita yang Kristen dari kecil. Pasti sudah sejak lahir pun kita sudah terbiasa dengan suasana seperti itu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah 50 kali, 60 kali, atau mungkin ada yang baru beberapa kali. Nah, pertanyaannya, masalahnya, apa dampak Natal dalam hidup kita? Dan kalau tahun depan kita masih berumur panjang, kita masih bisa sama-sama merayakan Natal. Apakah keadaan kita masih sama seperti hari ini? Atau kita sudah semakin sempurna? Atau jangan-jangan kita sudah mundur? Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh memperkarakan. Oleh sebab itu kita berharap dan berdoa agar Natal tahun ini benar-benar membawa pembaharuan, membawa perubahan dalam diri kita, dalam hidup kita. Sebab kita organisme yang hidup dan salah satu ciri organisme yang hidup adalah adanya perubahan. Natal seringkali dirayakan secara berlebihan, secara euforia.
Tidak salah merayakan Natal dengan sukacita, dengan hingar-bingar, tidak salah. Tetapi adalah menjadi satu hal yang mengerikan, yang jadi ironis kalau orang yang kita rayakan, pribadi yang kita rayakan, yaitu Tuhan Yesus, tidak hadir di perayaan kita. Bayangkan kalau kita bikin pesta ulang tahun, tapi yang ulang tahunnya gak datang. Gimana? Lucu kan? Makanya tadi waktu doa pembukaan saya katakan, saya ucapkan lebih dari siapapun kita minta kehadiran Tuhan. Kita bukan hanya mau merayakan, tapi sungguh-sungguh kita undang Tuhan hadir dalam hidup kita. Bapak Ibu, harus diingat juga bahwa Natal memang belum tentu tanggal 25 Desember. Alkitab tidak mencatat tanggalnya. Dan ada juga beberapa orang yang merayakan 24 jam 12 teng. Tapi itu bukan masalah. Sama sekali bukan masalah. Kita tidak memperdebatkan tanggalnya berapa. Karena itu bukan sesuatu yang mengganggu keselamatan kita. Tapi yang harus kita perkarakan. Jangan suasana sukacita Natal ini, suasana euforia di dalam merayakan Natal membutakan mata kita terhadap maksud kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya ada 3 hal yang mau kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita merayakan Natal, berarti kita sedang mengingat, kita sedang mensyukuri, kita menghayati kelahirannya. Nah, biasanya kalau di perayaan Natal kita diimbau, kita diminta oleh pendeta, hari ini Tuhan Yesus lahir, berikan hatimu, biarkan dia lahir di hatimu. Pernah nggak digituin? Pernah ya, terus kita, iya Tuhan lahir di hatiku. Oke, tahun depan diundang lagi, Tuhan Yesus lahir di hatimu. Nah, lahir terus nih, baik terus nih. Ketika kita pertama kali mengundang Yesus lahir di hati kita, seharusnya setiap hari dia sudah ada di hati kita. Bukan hanya hari itu, lahirnya pada setiap Natal aja. Tapi dia harus selalu ada di hati kita. Dan firman Tuhan katakan dia harus semakin bertambah-tambah dan kita semakin berkurang-kurang. Artinya ketika kita berani mengundang Yesus lahir di hati kita. Dan kita berikan dia seluruh ruangan hati kita. Dia akan semakin mengisi kehidupan kita, menguasai kita sepenuhnya. Kita yang semakin berkurang-kurang. Itulah makna yang sesungguhnya dari kelahiran Tuhan Yesus. Makna pertama, kita mengingat, menghayati dan mensyukuri kelahirannya. Yesus makin bertambah-tambah. Makna kedua, kita harus ingat tujuan kedatangannya, yaitu dia mau membela hidup kekal kita. Karena hanya dengan kelahirannya lah kita diselamatkan. Oh, dengan salib Bu, bukan dengan kelahirannya. Salib gak pernah terjadi kalau gak ada kandang domba di Bethlehem. Tapi kandang domba, kelahirannya juga menjadi tidak ada artinya kalau tidak diselesaikan di salib. Paskah dan Natal 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Tujuan pertama, tujuan utama, kelahiran Yesus untuk nasib kekal kita, untuk menyelamatkan kita. Dan keselamatan yang kita terima pasti membawa perubahan apabila kita meresponsnya dengan baik. Jadi setiap kali kita merayakan Natal seperti hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan bukan saja adanya juru selamat dunia, melainkan juga ada tanggung jawab untuk kita bertumbuh, untuk kita terus berbuah, untuk terus kita berubah, supaya kita jadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, agar tujuan kelahirannya dapat kita responi dengan benar. Dan yang ketiga, dalam merayakan Natal, kita juga harus mempersiapkan diri menyambut kedatangannya yang kedua. Satu saat Tuhan Yesus akan datang kembali, bukan lagi sebagai bayi mungil yang tidak berdaya, melainkan sebagai raja di atas segala raja. Dan Alkitab katakan dia akan datang dengan bala tentaranya. Bukankah itu hari yang kita tunggu? Nah, Bapak Ibu,
Pada kesempatan ini sesuai dengan tema Natal tahun ini yang adalah jagalah terangmu, maka kita akan memperhatikan ketiga hal di atas tadi, di mana ada tugas, ada tanggung jawab, ada panggilan yang harus kita penuhi. Nah, dalam hal ini kita harus menjadi terang. Dan sesungguhnya terang itu adalah natur kita, kodrat kita, dan kita harus menjaganya agar tetap bersinar. Namun ada satu hal penting yang harus kita juga perhatikan. Ketika Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Tuhan mau katakan, kamu sudah jadi terang sebenarnya. Itu natur kamu. Tapi kamu harus bersinar. Kamu harus memancarkan cahaya buat sekeliling kamu. Dan jaga terang itu, jaga sinar itu. Jadi apa sih maksudnya bersinar itu? Maksudnya apa Tuhan jadi terang itu? Saya kan gak bawa lampu Natal saya lilit-lilit terus saya jalan-jalan. Enggak. Kita enggak seperti itu. Menjadi terang itu lewat perbuatan baik kita. Sehingga orang yang melihat, orang yang merasakan, mereka memuliakan nama Bapa di surga. Itu yang dimaksud dengan menjadi terang. Kemarin saya ngobrol dengan anak-anak. Selesai dari ibadah, kita makan, kita ngobrol. Ada satu anak cerita, waktu itu pernah ada retret pemuda, sebelum COVID ya, retret. Nah, dia salah satu panitia acara. Selesai acara di hall itu, tentu ada tisu gitu ya, habis biasa altar call nangis, tisunya berantakan. Dia bersihin, sendiri dia bersihin. Dia juga nggak tahu ada siapa lagi, pokoknya dia bersihin sendiri. Nah, baru itu kejadiannya sekian tahun lalu loh. Baru belum lama berapa hari lalu katanya dia baru tahu bahwa ternyata ketika dia membersihkan ada seorang anak remaja. Waktu itu masih agak remaja ini anak. Ngeliat, kok mau ya bersihin sendirian? Mana yang lain? Kok mau sendirian? Dan dia ketua acara kebetulan. Kok mau ya Cici ini bersihin hall ini sendirian gitu. Dan itu membekali anak itu. Dan hari ini dia memutuskan untuk melayani di sini. Anak ini sekarang ada di salah satu aktivis kita, pemuda kita. Dia bilang, saya terkesan dengan apa yang Cici lakukan waktu itu. Hanya mungutin tisu. Bukan sesuatu hal yang besar, bukan teriak-teriak di mimbar, bukan KKR di stadion, bukan. Mungutin tisu. Tapi itu memberi kesan kepada anak ini. Ini loh pelayanan. Dan hari ini kalau dia aktif, dia bilang, saya teringat. Saya juga sendirian gak sengaja mau ke kamar, mau tidur lewat hall itu dia lihat loh. Kok ada orang, dia lihat, oh Cici lagi beresin, lagi bersihin, pungutin tisu. Dimanapun kita berada, kita bisa jadi terang. Amin. Dan harus jadi terang. Nah Bapak Ibu, kita sering kali diajarkan, gembala senior kita juga selalu mengingatkan, kita harus jadi seperti Kristus. Hidup kita harus seperti Kristus. Sehingga kita layak untuk menyandang sebagai orang Kristen. Maka terang yang kita pancarkan haruslah terang seperti yang Yesus juga pancarkan. Kualitasnya harus sama. Oh gak mungkin Bu, Yesus kan beda sama saya. Masing-masing kita punya takaran sendiri, punya kurikulum sendiri. Yesus mewakili Bapa. Ketika diutus, Yesus sebagai utusan Bapa. Dan ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus katakan di Yohanes 20 ayat 21, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Bapak, Ibu, Saudara semua adalah utusan Tuhan. Amin. Pilihannya cuma dua. Kita mau jadi utusan Tuhan atau mau jadi utusan dunia. Kalau mau jadi utusan Tuhan, maka kita harus memancarkan terang itu. Yang mana Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Tuhan gak katakan kamu jadi terang ya. Enggak, memang sudah terang itu sudah natur kita. Tuhan mau terang itu selalu memancar. Terang yang di sini dimaksud tentu adalah kehidupan yang seperti yang diperagakan oleh Tuhan. Yang seperti apa? Lemah lembutnya,
rendah hatinya, kebaikannya, kesabarannya. Itu yang harus kita ikutin. Nah, ada seorang ibu, dia bertanya, dia konseling. Bu, kira-kira saya keluar gak ya dari kerjaan? Dia udah kerja di sana lebih dari 3 tahun. Dan dia merasa dia tidak nyaman kerja di sana karena satu timnya 12 orang, dia sendiri yang Kristen. Dia bilang, saya sering dibully. Saya mau doa makan aja diledekin. Atau sengaja dipasang musik. Pokoknya diganggu terus. Memang mereka tidak melarang, tapi mengganggu. Dan saya merasa gak nyaman kerja di situ. Saya sendirian, yang 11 semua bukan Kristen. Saya cuma katakan, ibu punya lampu emergency gak di rumah? Punya. Kapan ibu nyalain? Ya waktu mati lampu lah. Kalau lagi terang begini mah ya saya gak nyalain gitu. Itulah fungsi ibu. Dia diem. Oke, saya coba ya bu. Oke, nanti kita berkabar ya bu. Saya juga udah lupa, peristiwanya udah lumayan lama. Kira-kira setahun dia berkabar lagi. Bu, saya sudah bertahan selama setahun menjadi terang buat mereka. Lalu 3 orang terima Tuhan Yesus. Wow. Saya tanya, apa yang ibu lakukan? Ibu ngapain gitu bisa jadi begitu? Saya senyum. Dulu saya cemberut. Oh, saya kesel ya, namanya kesel. Sekarang enggak bu, saya senyum aja. Makan yuk. Kadang saya bawa lebih, saya bikin lebih supaya mereka ikut makan bersama. Saya nggak ajak mereka berdoa, mereka bukan agama Kristen, saya doa sendiri. Tapi setelah itu kita ngobrol apa. Akhirnya ada 1, 2 yang mulai bertanya, kamu berubah loh. Iya, karena saya punya Yesus. Ada damai, ada sukacita. Padahal kita bully kamu loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu justru saya mau terima kasih sama kamu. Loh, dibully kok terima kasih? Itu latihan saya sabar. Latihan saya rendah hati. Kalau enggak, di mana saya belajarnya? Dari situ mereka melihat perbedaan. Banyak orang baik Bapak Ibu. Kita bisa kalah baik kok sama orang-orang yang di luar Kristen, di luar gereja. Kita harus beretika, banyak orang yang lebih beretika. Kita harus murah hati, banyak. Kita harus dermawan, banyak yang lakukan itu. Tapi harus ada yang membedakan kita. Yaitu apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Itu yang harus membedakan, yang membuat orang tersentuh, yang membuat orang merasakan ini beda. Nah, Bapak Ibu, untuk menjadi terang, jadi bukan hanya kita harus berbuat baik, lebih dari sekedar berbuat baik. Tetapi apalagi pura-pura baik itu pasti salah. Tapi apa yang kita lakukan harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Nah, Tuhan katakan di firman di 1 Petrus 2 ayat 3. 1 Petrus 2 ayat 3. Dikatakan kamu akan menjadi terang yang menakjubkan. Bukan hanya terang yang kecil-kecil yang gak jelas. Tapi Petrus katakan terang yang menakjubkan. Jadi sekali lagi bukan karena sekedar perbuatan baik saja. Karena banyak orang yang lakukan itu. Tetapi apa yang kita lakukan adalah harus ada perubahan kodrat. Dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Sehingga orang merasakan adanya perbedaan itu. Itulah sebabnya gereja tidak boleh hanya menjadi tempat kita berliturgi dan melakukan kegiatan agama. Harus ada kebenaran yang disampaikan. Harus ada teladan yang diajarkan, yang dicontohkan. Karena orang melihat. Orang mencontoh. Dan kalau firman Tuhan katakan kamu adalah bait Allah. Jadi semua kita adalah sebenarnya gereja-gereja. Tapi bukan bangunan. Tetapi secara rohani. Dan kita harus jadi teladan dimanapun kita berada. Mulailah dari rumah tangga kita masing-masing. Mulailah dari lingkungan terkecil yang kita punya. Di situ kita harus bisa menjadi contoh buat mereka. Memang tidak mudah. Apalagi kalau orang yang membuat kita kesel, yang menyakitkan kita,
ketemu tiap hari. Apalagi itu pasangan, satu ranjang dengan kita. Gimana saya mau bisa jadi terang? Gimana saya mau berbuat baik? Nyebelin banget. Ketemu terus, melek aja saya lihat dia. Sebelum merem aja ada dia. Tapi kalau Tuhan katakan, kamu bisa, kamu harus sempurna. Artinya kita bisa. Saya mengutip apa yang Pastor Stephen Erastus kemarin sore katakan, ajarkan kita. Jangan bilang mustahil, tapi lawanlah kemustahilan dengan ketaatan. Kita mau taat. Nah, dalam kesempatan ini yang saya maksud taat adalah kita harus menjadi terang. Karena terang itu membuat segala sesuatu menjadi kelihatan. Terang itu membuat semua yang tersembunyi menjadi terbuka. Sehingga orang melihat model seperti apa ini orang. Orang membaca, orang bisa mencontoh akhirnya. Oh, sabar tuh seperti ini. Jadi semakin kita seperti Yesus, maka semakin tajam, semakin luas terang yang bisa kita pancarkan. Dunia mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan Yesus berkata, kasihi musuhmu, berdoalah untuk mereka, berkati mereka. Nggak cocok sama ajaran dunia. Ajaran dunia masuk akal kok. Kalau secara dengan filosofi dunia, dia jahatin, saya balas. Saya nggak lebih balasnya. Dia jahatin 10, saya balasnya 5 aja. Tapi Tuhan bilang, diem, nggak usah balas. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan adalah hakku. Nah, gimana tuh? Tapi itulah sarana kita jadi terang. Kira-kira bisa nggak kita lakukan? Bisa. Tapi masalahnya bukan cuma bisa, mau enggak? Yang mau berapa orang? Oh, banyak yang di depan. Yang di belakang lebih mau. Nah, lebih mau yang di belakang. Ya, kita mau berubah ya. Kita mau jadi terang dengan berubah kodrat dosa kita. Ingat, kodrat dosa kita tuh licik. Menyatu dalam hati kita. Dan dia tunggu momentum. Hari ini di sini baik-baik. Apalagi pakai baju baru ya. Ada nih yang baju baru nih rasanya. Duduk manis, sebelahnya senyum-senyum, salam, shalom, shalom. Udah keluar beda. Di sini kita nggak pakai lift, tapi kalau di gedung tertentu pakai lift itu berasa itu berebutnya. Kemarin juga lumayan waktu keluar pas mau eskalator turun, wah agak berebut juga. Ada juga yang agak bertanduk ya di situ. Wah, ikutan. Memang ramai sekali gitu. Tapi ayo, ya di situ kita dilatih. Di tempat parkir, di toilet, di keseharian hidup di situ kita jadi terang. Jadi terang bukan karena berdiri seperti saya di sini, bukan hanya ini, tapi lewat keseharian hidup kita harus menjadi terang. Bapak Ibu sadar nggak? Kalau dalam keseharian hidup kita ini kita bertempur, kita ada dalam satu pertempuran yang namanya pertempuran pengaruh. Kita saling mempengaruhi. Apakah kita terpengaruhi atau kita mempengaruhi? Nah, sekarang ada satu kerjaan gitu yang sekarang tren lah seperti itu yang namanya influencer. Mungkin waktu kita seumuran yang seangkatan saya zaman kita pemuda nggak ada istilah ini. Tanpa sadar sebenarnya kita juga sudah menjadi influencer atau kita yang terpengaruhi. Nah, menjadi seorang influencer itu udah menjadi satu pekerjaan hari ini. Dan itu menghasilkan uang. Nggak main-main. Ya, ada beberapa tingkatan influencer. Yang saya catat, yang saya unduh ya. Ada yang namanya nano influencer. Ini seorang influencer yang punya pengikut 1.000 sampai 10.000 pengikut. Dan dia rata-rata bisa mendapatkan income 1 bulan ini 21 juta rupiah. Rata-rata. Lalu naik dari situ mikro influencer. Dia memiliki pengikut 10.000 sampai 50.000 orang. Dan penghasilannya sekitar 31 juta per bulan.
Nah, yang paling besar adalah mega influencer, di mana pengikutnya lebih dari 1M, lebih dari 1 miliar, dan penghasilannya bisa mencapai 234 juta per bulan. Bukan main-main jadi seorang influencer, tetapi bukan hanya tampil di medsos, tapi dia harus punya konten yang menarik. Satu kali menarik oke, tapi yang kedua nggak menarik orang tinggalin. Dia harus selalu mengupdate, harus selalu mengisi akunnya dengan konten yang menarik sesuai bidangnya. Biasanya mereka ada spesifikasi, ada influencer di bidang makanan, di bidang fashion, di bidang traveling, dia pergi kemana-mana, dia kasih info, itu banyak pengikutnya. Dan itu menghasilkan uang. Kita pun seorang influencer. Apa yang kita influence mereka? Apa yang kita pengaruhi buat lingkungan kita? Terang Kristus, kasih Kristus, kebaikan Kristus. Itu yang harus kita sebarkan dan itu harus diupdate terus. Makanya kita juga harus selalu makin dewasa, makin meningkat. Tapi kita nggak dapat duit, dapat. Di mana? Di surga nanti. Amin. Lebih dari 300 juta kita dapat mahkota kemuliaan. Kita dapat piagam. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu yang kita tunggu. Dan kita harus mulai jadi influencer. Jadi kalau sekarang ada yang membanggakan saya, influencer nih tante. Tante juga. Tante influencer apa? Influencer kebenaran. Weh. Ya, keluar dari GSKI, Rehobot Arta Gading. Para influencer kebenaran. Kita menggarami, kita mempengaruhi mereka dengan kebenaran. Tapi bukan hanya kata-kata, kita praktikkan. Anak saya jualan donat. Satu saat ada seorang influencer yang datang. Dia nggak undang, tapi entah kenapa mungkin memang dia sudah targetkan, dia mau coba. Lalu ya dimasukin ke akunnya dan memang pengikut dia banyak. Dan dalam waktu singkat, orang beli sampai keteteran, sampai kewalahan, udah nggak bisa produksi lagi. Karena seorang influencer yang katakan, wow nih donat enak banget. Bro, gile, ini ada di sini-sini, dia sebut alamatnya. Dan yang laku, yang jenis yang dia pasarin. Padahal punya jenis banyak kan dia nggak mungkin cobain semua jenis. Dia angkat satu, itu yang orang cari. Orang ngikut kok apa kata influencer itu. Kita harus sampai bisa mempengaruhi mereka. Bukan untuk diri kita, kita balikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, tahu nggak, semakin besar pengaruh yang bisa kita sebarkan, semakin mudah kita bisa mimpin. Tapi di satu sisi memang semakin besar juga tanggung jawab yang harus kita pikul. Seperti tadi saya katakan, seorang influencer akan ditinggalkan pengikutnya kalau dia nggak selalu memperbaharui akunnya. Kontennya harus selalu update, harus menarik. Kita pun harus selalu update, harus menarik hidup kita. Bukan karena pakaian, bukan karena tas, bukan karena penampilan, tapi karena hati kita. Tuhan mau hadir di antara kita semua secara fisik. Tapi hari ini udah bukan itu caranya. Dia hadir lewat kita. Kita yang menyentuh mereka. Kita yang menyentuh pasangan. Kita yang menyentuh menantu. Kita yang menyentuh anak cucu. Teman. Keluarga besar. Pimpinan kita. Kita yang sentuh mereka lewat kebaikan kita. Lewat apa yang kita lakukan. Nah pada satu kesempatan di Matius 13 ayat 33 Tuhan katakan gini. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Saya takjub, saya kagum dengan apa yang Tuhan sampaikan ketika berkhotbah, berbicara atau berkomunikasi. Tuhan gak pakai bahasa muluk-muluk, Tuhan gak pakai ilustrasi yang aneh, Tuhan pakai keseharian supaya bisa dimengerti. Nah, kerjaan saya dulu tukang kue. Walaupun saya bukan bakernya, saya nggak bisa. Saya nggak bisa masak.
Saya nggak bisa bikin kue, saya tapi ngerti namanya ngatur-ngatur itu, saya ngerti lah. Jadi saya ngerti gimana cara kerja ragi ini. Ketika satu adonan kita masukin ragi dengan presentasi tertentu, adonan itu kita diemin, dia akan jadi gede, dia akan ngembang, ya. Pasti ibu-ibu lebih ngerti, ibu-ibu tahu lah yang saya maksud ya. Nah itu pengaruh ragi yang secara tidak kelihatan. Dia kerjanya kita nggak lihat, kita nggak intip-intip, makin diintip makin nggak jadi dia. Kita mesti diemin, kita tutup dengan kain basah, kita taruh. Nggak kelihatan, tapi lama-kelamaan kan adonannya jadi tambah besar, berkembang dengan sendirinya. Nah seperti itu Yesus menggambarkan kerjaan, bagaimana kerajaan Allah tuh bekerja. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, rasanya nggak kelihatan. Nggak lihat hasilnya, nggak lihat perubahan tuh dari keluarga saya. Saya udah sebaik, sudah sebisa mungkin hidup bener, tapi kok kayak nggak ada efek apa-apa. Mendingan saya nakal sekalian deh, mendingan saya jahat sekalian. No. Tuhan mau kita belajar dari ragi ini. Mungkin saat ini apa yang kita taburkan, apa yang kita taruh di adonan ini belum kelihatan. Tapi perlahan dia berkembang. Perlahan dia akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin nanti sampai kita menutup mata pun kita nggak lihat anak kita, pasangan kita datang ke gereja. Mungkin tidak. Itu bukan masalah kita. Yang menjadi tanggung jawab kita, kita tetap menjadi ragi buat hidup mereka. Kita tetap menjadi ragi buat adonan hidup mereka. Entah mereka rasakan atau tidak, kita tabur terus. Mereka mau respon apa enggak, kita tabur terus. Jangan putus asa, jangan nyerah. Ya, sekali lagi, kemustahilan kita kalahkan dengan ketaatan. Saya harus mulai di mana? Kita mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Di mana Tuhan mau kita bawa pengaruh, kita bawa terang bagi mereka di lingkungan di mana kita berada. Banyak orang tahu harus berubah kok. Kalau kita tanya rata-rata, kamu mau berubah nggak? Mau. Tahu harus berubah, tahu. Tapi banyak orang menunggu orang berubah dulu baru dia mau ikutan. Jarang orang yang berani untuk berubah duluan. Nah hari ini kita udah semua sepakat kita mau jadi influencer. Influencer kebenaran. Kita yang mulai dulu berubah. Amin. Kita harus berani untuk tampil beda. Kita harus berani untuk menjadi seseorang yang walaupun aneh dalam tanda petik. Tetapi kita menyebarkan kebenaran. Kita menyebarkan keharuman. Bapak Ibu, sejatinya dimanapun kita berada, kita harus memperlihatkan sebagai orang yang sedang menuju ke langit baru, bumi baru. Kita harus berani untuk tampil beda. Kita lihat bagaimana dulu pada saat Raja Saul tidak lagi bisa menghadapi Goliat. Dikatakan di sana Raja Saul dan para tentaranya lari ketakutan. Muncul seorang anak muda. Dia menawarkan diri, saya aja yang berantem. Kamu bisa apa kamu? Kakak kamu memang prajurit tapi kamu mah gembala. Tunggu dulu Raja. Biar saya gembala tapi tiap hari saya ketemu singa dan beruang. Mereka mau ganggu domba saya, saya kejar, saya pegang, saya pelintir, mereka takut semua. Daud tidak sembarangan ngomong gini. Daud berani karena apa? Karena dia sudah menjalani kehidupan kesehariannya bersama dengan Tuhan. Dia yakin Tuhan menyertai dia. Makanya dia katakan, siapa mereka berani menghina barisan Tuhan yang Maha Kuasa. Daud ngelihat Goliat gede, dia nggak bilang Goliat kecil, enggak. Dia akui kok ini besar. Tapi di balik dia ada Tuhan yang lebih besar. Amin. Jadi nggak mustahil saya bisa kalahin. Maka Raja Saul memberikan kesempatan. Oke, go ahead. Dan akhirnya Daud membawa kemenangan buat bangsa Israel. Dan kita pun di sini punya tugas jadi terang yang membawa kemenangan untuk kerajaan surga. Sehingga pada waktu kita pulang, kita nggak bawa
oleh-oleh, kita nggak kosong tangan kita. Tapi kita bawa hasil apa yang kita lakukan selama kita hidup. Ketaatan, kesetiaan kita pasti membuahkan hasil. Sekalipun itu nggak langsung kelihatan. Sentuhan kita kepada sesama, kebaikan kita harus membuat mereka merasakan seperti ada di surga. Bukan di surga terus ada terang benderang, choir, nyanyi-nyanyi pakai baju putih, bukan. Tetapi keteduhan kita, kelembutan kita, kebaikan kita, kesabaran kita harus membuat mereka bisa menjadi satu pribadi yang merasakan, aduh enak ya, deket ibu enak ya. Kalau ibu ada tuh kayaknya saya adem gitu. Jangan kehadiran kita datang, mati lu, udah pergi, yuk bubar. Pernah nggak digituin? Nggak ya, nggak ngaku. Ya jangan sampai kita kehadiran kita malah ngebubarin orang. Tapi justru dengan kehadiran kita orang kumpul, karena apa? Kita bawa terang kok. Kita bawa kedamaian, kita bawa kebaikan. Maka setiap orang, apakah itu pasangan, orang tua, tetangga, teman kantor, teman pelayanan, siapapun harus bisa merasakan sentuhan kehadiran Tuhan lewat kita. Karena kita adalah surat yang terbuka. Hidup kita dibaca loh. Seperti tadi yang pemuda itu ceritakan. Dia baru tahu minggu lalu kejadian sekian tahun yang lalu. Ternyata hal kecil yang dia lakukan akan berdampak besar. Dan dia kaget waktu dia cerita itu, aku nggak nyangka loh. Ternyata itu menginfluence orang ini, anak ini. Mempengaruhi anak ini dan dia mengerti konsep pelayanan tuh bukan cuma mimbar, bukan. Tapi hal kecil apapun yang membuat orang tersentuh. Yang membuat orang ingat kerajaan surga. Waktu kita nggak banyak Bapak Ibu. Masa hidup kita akan segera berakhir. Di sisa hidup yang entah masih berapa hari, entah berapa jam lagi, entah berapa tahun lagi. Yuk kita isi dengan benar, hati-hati. Kita tinggal berapa hari menutup tahun ini. Biasanya sebelum tutup tahun di 2023 lalu kita punya target kan. Tahun 2024 kita punya apa ya namanya? Ya target ya pencapaian, mau ini. Berapa yang tercapai? Survei membuktikan 88% target tidak tercapai. Hanya 12 orang yang bisa capai. Saya punya target 2024 lalu. Jalan sehari 1000 langkah. 10.000 langkah. Nolnya saya coret 3. 10 langkah yang 2024 saya mau hidup sehat. Sehatnya dicoret. Saya masih hidup kok. Iya kan? Jadi target saya 2025 apa? Apa target Bapak Ibu 2025? Menyelesaikan target 2024 yang belum selesai. Yang mana 2024 itu juga sisa dari 2023. Yang 2023-nya apa Bu? Itu waktu itu kan lagi COVID, jadi memang nggak kepenuhan. Itu juga dari 2020 perasaan. Sampai 2025 kita bawa. Target kita apapun yang pasti, yang harus jadi target kita bersama, kita makin sempurna. Amin. Nah, Bapak Ibu, jika kita benar-benar mau bertekad untuk jadi terang, untuk jadi berkat buat sesama, Tuhan pakai kita jadi agen-agen kerajaan surga. Pasti itu. Dan Tuhan pasti akan bekali kita. Tuhan pasti akan lengkapi kita dengan fasilitas, dengan kekuatan, dengan hikmat. Sehingga kita tahu harus berbuat apa, harus ngapain. Pada satu malam, ada seorang buta. Dia berpamitan pulang dari rumah temannya. Lalu temannya bekali dia dengan sebuah pelita. Zaman itu belum ada senter, zaman itu pakai pelita minyak gitu. Orang buta ini bilang, ngapain saya bawa pelita? Lah saya buta, nggak lihat. Terus temannya bilang, ya kamu nggak lihat, tapi orang yang berpapasan sama kamu bisa lihat kalau kamu ada, nggak nabrak kamu. Oh bener juga.
Dia bawa, terima kasih, dia pergi. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba dia ditabrak sama orang. Terus dia begini, kan saya bawa pelita ya, nggak lihat apa tuh orang? Terus dia ngomong dengan kasarnya, nggak lihat saya buta, kan saya bawa pelita. Tanpa berkata apa-apa orangnya pergi aja, masa bodoh. Dia jalan lagi, ketabrak lagi. Nah si buta tambah marah. Kamu buta ya? Si buta nanya, kamu buta ya? Kamu gak bisa lihat gitu? Aku kan bawa pelita ini. Nah si penabrak kedua bilang, kamu yang buta. Apa kamu gak lihat pelita kamu udah padam? Kaget dia, ternyata udah padam dari tadi. Makanya saya ditabrak. Dengan malu dia, aduh maaf ya gitu, saya nggak lihat. Ya udah, tapi mereka pun dibantu diberesin dong. Kan dia mah ngeliat ya, dia bantu. Nah dalam perjalanan pulang lagi, jauh nih kayaknya rumahnya ya, ketabrak lagi. Tapi kali ini benar-benar buta juga yang nabrak. Tapi dia kan udah belajar ya. Tadi kan orang yang kedua tadi kan baik ya. Jadi dia pikir, nih orang ngelihat apa enggak, apa pelita saya padam lagi. Terus dia tanya, kamu lihat nggak pelita saya padam? Nggak tahu, saya juga buta. Nah, gimana dong? Ya udah yuk kita benerin pelitanya. Kebayang nggak orang buta benerin pelita? Kan bingung ya. Kutak-katik nggak bener-bener. Akhirnya datanglah seorang yang lewat. Dia lagi liatin nih orang ngapain coba gitu. Terus dia samperin, bisa saya bantu? Iya pak, ini pelita saya padam. Nah temennya, kita buta berdua. Ya udah dibantulah, akhirnya mereka bisa pulang bareng malah. Nah Bapak Ibu, itu menggambarkan keadaan kita. Pelita bicara soal kebenaran, bicara soal terang, bicara soal berita sukacita. Orang buta pertama mewakili beberapa kita yang hatinya gelap. Yang hatinya gelap, punya ego, punya kedengkian. Dia selalu menunjuk kesalahan orang lain. Dia nggak sadar bahwa dia yang buta. Waktu dia nunjuk, dia lupa bahwa jari lain sebenarnya lebih banyak nunjuk ke dia. Orang buta pertama itu mewakili orang-orang yang mau pulang sebenarnya dia. Mau pulang ke surga. Dia juga tahu hidup ini nggak di bumi terus, pulang ke surga. Tetapi dia terlalu ego, terlalu mementingkan dirinya. Sehingga dia lupa untuk bebenah. Tetapi di dalam perjalanan hidup ketika bertemu peristiwa demi peristiwa, dia mulai belajar. Nah, penabrak pertama mewakili orang-orang pada umumnya. Ketika dia tahu ada kebenaran, dia tahu ada kabar sukacita, dia tahu ada jalan satu-satunya untuk sampai ke surga, dia acuh, dia gak peduli. Dia lewat aja. Dia ngerasa kuat. Saya bisa atasi kok semua. Buktinya saya sampai hari ini masih bisa sehat hidup. Dia nggak peduli. Penabrak kedua mewakili mereka yang menunjukkan kesalahan kita, baik disengaja maupun nggak sengaja. Mereka kadang dan sering kali menjadi guru kita. Kita marah ke mereka. Mereka tunjukin, enggak, kamu yang salah loh. Dan ketika kita mau untuk membuka hati, mereka menolong kita, merawat kita. Dan orang buta kedua mewakili sama-sama teman-teman, saudara kita yang sama-sama masih belum kenal kebenaran. Tetapi ketika mau membuka diri, ketika kita mau saling berbagi, mau saling menolong, akhirnya mereka punya jalan keluar. Nah itu perlunya kita punya komunitas. Kita perlu punya support system. Di mana kita bisa saling memberkati, kita saling menegur, kita saling menguatkan. Kita punya banyak home di sini, ada home plus juga. Silakan daftar, ikut. Jangan cuma hari Minggu doang, di tengah minggu ayo kita kumpul bareng, kita saling saling memberkati, saling mendukung. Menarik sekali, menggairahkan sekali untuk sama-sama punya komunitas yang sehat. Nah, orang terakhir yang lewat, yang membantu. Ini orang yang tahu kebenaran. Dia mau tolong sesama. Dan dia menyadari betapa pentingnya cahaya itu. Betapa pentingnya menjadi terang itu. Nah saya harap
Orang inilah yang mewakili kita, yang sadar akan pentingnya terang, yang sadar akan pentingnya kebenaran, dan kita menolong orang yang tidak ngerti, menolong mereka yang dalam kegelapan. Yuk kita tuntun, sembari kita juga bebenah, kita tolong mereka. Jangan hakimi mereka. Tugas kita bukan buat menghakimi orang. Tugas kita adalah menolong mereka. Tugas kita adalah menuntun mereka untuk masuk dalam terangnya yang ajaib. Sudahkah kita periksa pelita kita? Apakah masih menyala terang? Sudah redup? Atau jangan-jangan sudah padam? Memang kita tidak selalu bertemu dengan orang baik, tapi jadilah baik untuk setiap orang yang kita temui. Dan ingat juga, pohon gak pernah tahu rasa buahnya. Gak ada pohon mangga tahu rasanya asam atau manis, gak tahu. Yang tahu adalah orang yang makan buah mangga itu. Biar kebaikan kita dirasakan dan dikecap oleh orang sekitar kita. Mereka memuliakan Tuhan karena apa yang kita lakukan. Jadilah terang, tetaplah terang, jagalah terang kita agar terus bersinar. Ini ada tanggung jawab setiap kita yang ada di sini, baik yang hadir onsite maupun yang mendengarkan secara online. Dan ini pesan Natal untuk kita hari ini. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.